Shalom JPMKI. Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa buat setiap kita. Tapi sebelumnya kita ingin berkenalan lebih dekat lagi dengan kalian. Jadi kalian boleh tuliskan nama dan asal universitas kalian di live chat di bawah ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan. Kami bersyukur untuk anugerah yang dahsyat buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saatnya untuk kami ingin meluluhkan Raja di atas segala Raja. Ingin meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena sungguh hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Kami bersyukur atas setiap anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tiba saatnya untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang siap untuk menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala Raja. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama angkat pujian ini. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami Sebab tangan kami terangkat Tuhan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala Raja. Mari sama-sama katakan, Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala Raja. Segala Raja. Haleluya. bagi teman-teman yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan, bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sama-sama kita siapkan hati, nyatakan bahwa sungguh Allah kita Allah yang dahsyat.
Karena dalam segala perkara yang kita hadapi, sungguh Dia turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan buat setiap kita. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Sebab kami percaya Tuhan, Ku aman di dalam-Mu, nyatakan dengan iman kita. penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan. Dengan iman kita katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah. Sekali lagi katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari
sorak-sorai untuk Tuhan. Shalom saudara, ada suatu pepatah kuno yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada saudara. Saudara, perkenalkan, nama saya Doni. Saya adalah salah satu alumni dari SCT Inti Bandung dan kegiatan saat ini saya melayani di Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Bandung. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya melihat JPMKI masih tetap eksis hingga sampai hari ini. Saya juga berdoa agar JPMKI dapat menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswi di seluruh penjuru negeri ini. Saudara, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk dapat menyampaikan renungan dengan sebuah tema dipanggil untuk diutus. Saya harap saudara tidak bosan dan menjadi jenuh ketika mendengarkan tema ini setiap minggunya. Tetapi saudaraku, kalau kita memperhatikan dengan seksama tema ini dan mengikuti ibadah ini setiap minggunya, maka ada satu hal yang menarik yang dapat kita pelajari secara bersama. Ya, ini yang menarik di sini adalah bahwa setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk diutus olehnya, ya ini untuk melayani Dia. Saudara dan saya tanpa terkecuali, apakah saudara seorang hamba Tuhan, ataukah saudara seorang pekerja, ataukah saudara seorang mahasiswa, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Artinya ada sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan bagi setiap saudara dan saya sebagai orang percaya untuk dapat melayani Tuhan dengan segenap hati, bahkan dengan segenap jiwa. Saudara, perlu saya sampaikan di sini bahwa salah satu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu dapat dilihat bagaimana sikap hidupnya sehari-hari. Ketika ia melakukan pekerjaannya, ia melakukannya pekerjaan itu untuk Tuhan. Ia melakukannya dengan tulus hati dan melakukan tugas dan tanggung jawab bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudaraku, apabila kita melihat berita-berita yang ada saat ini, baik itu di televisi saudara maupun di berbagai platform media sosial yang ada, maka seharusnya tidak asing bagi kita ketika kita mendengar satu kata atau suatu pekerjaan yang disebut dengan afiliator atau afiliasi. Saudara tentu pasti tahu dengan orang-orang yang disebut dirinya sebagai afiliator yang baru-baru saja ini tertangkap oleh Baris Krim Polri, ya kan? Apalagi dengan hashtag populernya yaitu, wow, murah banget. Setiap membeli jam tangan bermerek, mobil mewah dengan harga miliar, tidak lupa dia selalu menyertakan, wow, murah banget. Barang-barang brand atau ternama dalam postingan selalu disertakan, wow, murah banget. Saudaraku, terlepas dari kesalahan yang mereka lakukan, saya anggap mereka berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai afiliator. Kenapa saya bisa katakan berhasil? Karena buktinya banyak orang yang terjebak dengan gaya hidup mereka yang serba mewah. Sehingga tidak sedikit orang yang tergoda untuk bergabung dengan mereka. Sehingga tidak sedikit orang yang juga ingin menginginkan apa yang mereka punya. Saudaraku, kalau kita coba pikir-pikir kembali ya, terkadang kita suka atau tidak suka, kita ini adalah afiliatornya Tuhan. Sadarkah saudara jika setiap kita dipanggil Allah untuk diutus Allah agar banyak jiwa yang datang kepada Tuhan dan menjadi murid Tuhan? Bukankah jelas di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan ingin memakai kehidupan saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang dunia, bukan? Tetapi pertanyaannya, apakah saudara telah menjalankan tugas saudara dengan maksimal? Apakah kita sudah melayani Dia dengan kesungguhan hati? Apakah sikap kita di dalam melayani Tuhan itu sudah benar? Oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara agar dapat memiliki sikap yang benar dalam memenuhi panggilan Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada saudara mengenai sikap yang benar ini dalam memenuhi panggilan Tuhan. Hal yang pertama adalah sikap yang benar dalam melayani Tuhan adalah melakukan dan memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Saudaraku, senang atau tidak senang, bahwa hidup kita ini berisikan banyak sekali pilihan. Bagaimana kita memilih dan apa yang dipilih akan menentukan kehidupan yang kita jalani. Sayangnya banyak orang yang menjalani hidup tanpa pemahaman yang benar tentang bagaimana seharusnya mereka memilih. Oleh sebab itu kita mesti belajar suatu sistem prioritas yang benar agar dapat menentukan pilihan yang tepat dalam hidup ini. Kehendak Tuhan adalah hal yang terutama yang harus kita kerjakan. Kehendak Tuhan adalah hal yang terutama yang harus kita pilih dan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mesti belajar sistem prioritas yang benar agar dapat menentukan pilihan yang tepat dalam hidup ini. Kehendak Tuhan adalah hal yang terutama yang harus kita kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang selalu ada dalam pikiran kita ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari? Hal duniawikah yang memenuhi pikiran kita? Ataukah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus, yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi? Ingatlah bahwa arah hidup seorang sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Apa yang memenuhi pikiran kita, itu akan menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal duniawi, maka sikap hati, perkataan, dan tindakan kita akan terbentuk menjadi hal-hal yang duniawi. Yang kita pikirkan semata-mata hanyalah tentang suatu pemenuhan hasrat. Yang kita pikirkan semata-mata hanyalah nafsu kedagingan kita. Seperti kita akan mengejar dan mengumpulkan harta duniawi. Seperti kita mengejar suatu jabatan. Seperti kita mengejar suatu kekuasaan. Padahal firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, jika kita menginginkan Tuhan dan kehendaknya menjadi fokus dan prioritas dalam hidup ini, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang terutama dalam hidup ini? Supaya langkah hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan jalan pikiran kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa mengikuti kehendaknya, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh dan tersesat. Oleh karena itu apa yang kita kerjakan, hendaknya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang kita rencanakan biarlah sepenuhnya kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Sebab tak seorang pun yang tahu apa yang ada di depannya, atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya lah kita meneladani jejak kita Yesus Kristus, yang menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan di sana, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, itu yang dikatakan Yesus, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, Yesus melakukan kehendak Bapa, dan Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan di sana bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, hal yang kedua ialah siap untuk menjadi orang yang dilupakan. Saudara, tentu hal ini bukanlah hal yang menyenangkan bagi kita, bukan? Apalagi jika saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara telah melayani Tuhan dengan rajin, sudah berbuat banyak kebaikan, bahkan rajin menolong orang lain. Tetapi hari ini saudara diminta, jikalau engkau dipanggil untuk diutus olehnya, engkau diminta untuk siap menjadi orang yang dilupakan. Ya nggak bisa seperti itu dong, Pak. Kan saya melayani Tuhan supaya nama saya dikenang. Kan saya melayani Tuhan supaya nama saya menjadi terkenal. Bahkan saya melayani Tuhan atau berbuat baik kepada banyak orang agar dihargai oleh orang lain. Bagaimana mungkin saya siap untuk menjadi orang yang dilupakan? Saudara, ketahuilah bahwa saya sangat paham sekali yang namanya dilupakan, diabaikan, dan ditinggalkan adalah hal yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan tentunya di dalam pergaulan kita. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang ingin diperhatikan. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang ingin disapa.
Siapa sih yang mau dicueki? Bahkan dalam bahasa Jawa dikatakan manusia itu umumnya harus diwongke atau dimanusiakan. Dan Tuhan Allah tahu itu, bahwa kadang di dalam hidup ini kita diabaikan, kurang diperhatikan, bahkan kita kurang dipedulikan, bahkan dianggap seperti tidak ada. Oleh sebab itu, di dalam hal yang kedua ini, kalau kita memiliki sikap yang benar di dalam melayani Tuhan, maka kita harus siap untuk dilupakan. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah Tuhan dengan tegas dan jelas, Tuhan berpihak kepada mereka di dalam hidupnya yang sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang hidupnya sering diabaikan dan dilupakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini firman Tuhan yang menunjukkan bahwa di mana saja kita berada, Tuhan ada di sana. Dia menjamin kehadirannya yang peduli bahkan menopang kehidupan kita. Saudara, mungkin secara fisik kita mungkin lemah, semangat kita mungkin pudar dan patah. Tetapi janji Tuhan ini memberi pendampingan dan harapan kepada kita. Karena Dia Tuhan, Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Allah yang peduli serta bisa diandalkan. Bahkan di dalam amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan menjanjikan kita bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, dalam realitas hidup kita sekarang ini, hal melupakan dan dilupakan, mengabaikan dan diabaikan, hampir terjadi di mana-mana, dalam berbagai lingkup kehidupan, termasuk di dalam berbagai lingkup pelayanan kita. Dalam hubungan-hubungan kekeluargaan, atau dalam hubungan persaudaraan, pertemanan, bahkan di dalam pekerjaan. Orang mudah diingat kalau ada perlunya, ada kepentingannya. Tetapi mudah jika dilupakan dan melupakan, atau mengabaikan dan diabaikan kalau tidak ada lagi perlunya, bukan? Oleh sebab itu saudaraku, sadarilah bahwa dalam kondisi tidak mengenakan sekalipun, sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan bawa kita melangkah dari suatu keberhasilan kepada keberhasilan berikutnya, sampai pada akhirnya kita sampai kepada puncak daripada rencana Allah. Hal yang ketiga ialah, mari kita mensyukuri dan mengembangkan setiap talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Talenta yang dipercayakan kepada kita, mari kita kembangkan supaya makin bertambah. Jika kita tidak mau mengembangkannya, jika kita tidak mau bekerja, kita diam saja, bersikap pasif, itu sama artinya kita tidak menghargai Tuhan sebagai pemberi talenta. Saya yakin kita tidak mau disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang jahat dan tidak setia. Saudara, suatu saat kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan perihal talenta yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita seperti hamba yang menerima 5 atau 2 talenta, yang dengan setia mengembangkan talentanya sehingga Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ataukah kita bertindak seperti hamba yang diberi 1 talenta, yang tidak setia dan tidak mau mengembangkan talenta yang ada, bahkan pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang Tuhan? Dan inilah konsekuensi yang harus ditanggung, bahwa Tuhan mencampakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudaraku, dalam mengembangkan talenta, kita tidak perlu fokus kepada berapa besar hasil yang akan kita dapatkan. Sebab Tuhan tidak memuji para hambanya berdasarkan jumlah hasil atau besarnya keuntungan, melainkan Tuhan memuji sikap hati dan kesetiaan kita dalam melakukan apa yang diperintahkannya. Meski demikian, bagi seseorang yang telah diberikan talenta yang lebih banyak, wajib untuk menghasilkan sesuatu bagi Tuhan kita. Bagi seseorang yang telah diberikan talenta yang lebih banyak, wajib untuk mengembangkan talenta itu dan menyenangkan Tuhan kita. Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap kita orang percaya dipanggil Tuhan untuk diutus olehnya. Mari kita terus belajar untuk memiliki sikap yang benar di dalam menjalankan tugas panggilan orang percaya, dengan memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita siap untuk dilupakan
dan mensyukuri serta mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini yang mengubah hidupan kami, yang mengajarkan kami supaya di dalam menjalani panggilan hidup kami dengan senantiasa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dapat memiliki sikap hidup yang selalu memprioritaskan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sikap yang siap untuk dilupakan. Meskipun selama kami melayani, kami telah melayani dengan sepenuh hati. Meskipun kami telah rajin untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, biarlah ajar kami untuk tetap merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, supaya kami siap untuk dilupakan. Tuhan juga ajar kami, agar kami dapat mengembangkan setiap talenta yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah talenta-talenta yang Kau berikan kepada kami, dapat kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami, dan janji firman-Mu yang tak pernah meninggalkan kami, menguatkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat siang. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injil Arestamar Setia Jakarta akan mempersembahkan pujian kami yang mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Shalom. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan
yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Shalom JPMKI, perkenalkan saya Gilbert dari Universitas Multidata Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas suatu kesempatan lagi Tuhan. Kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan dengan JPMKI. Kami mengucap syukur ya Bapa atas suatu kesempatan lagi Tuhan. Kami boleh hidup dan hadir Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas segala tujuan yang telah Kau berikan, biarlah kami dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami terkhusus ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah bolehkan kami, Kau letakkan kami Tuhan di negara Indonesia ini, di mana kami dapat bertumbuh, di mana kami dapat berkembang Tuhan, di mana kami dapat semakin lebih jauh lagi Tuhan di dalam kehidupan. Kami ucap syukur Tuhan, dan terkhusus lagi kami ingin berdoa untuk Indonesia, biar Indonesia menjadi negara yang dimenangkan oleh Engkau, negara yang penuh dengan kasih ya Bapa, penuh dengan kasih yang berasal daripada Engkau ya Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, dan biarlah negara Indonesia ini menjadi negara yang aman, menjadi negara yang nyaman Tuhan, menjadi negara yang semakin maju, menjadi negara yang semakin modern Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Engkau tutup bungkus Indonesia Tuhan dari segala bentuk pemerintahan, perekonomian, ataupun perindustrian dan pendidikan atau lain sebagainya ya Bapa. Biarlah Kau tutup bungkus, biar rancangan-rancangan tersebut Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah rancangan-rancangan untuk Indonesia itu adalah rancangan yang terbaik Tuhan yang berasal daripada Engkau. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang semakin hari Tuhan semakin rindu untuk selalu memperbaiki diri Tuhan. Menjadi negara yang semakin hari semakin ingin lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan terkhusus lagi untuk coronavirus Tuhan yang di dalam negara Indonesia ini yang masih melanda negara kami, masih melanda daerah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan hari semakin hari tubuh kami semakin kuat, semakin beradaptasi Tuhan dan kebiasaan yang baru. Hari demi hari tubuh kami dapat melawan Tuhan segala bentuk virus sakit penyakit ya Bapa. Ataupun mungkin yang kami yang sakit dapat menjadi sembuh Tuhan, kami yang sehat dapat menjadi saluran kesehatan Tuhan, saluran semangat, saluran kebaikan ya Tuhan untuk teman-teman kami, jadi suatu kekuatan untuk teman-teman kami yang mungkin sakit. Biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu. Kami rindu untuk semakin kembali lagi Tuhan berkumpul bersama-sama. Kami rindu untuk kembali lagi berkumpul beramai-ramai beribadah Tuhan, beraktivitas, berkuliah ataupun aktivitas di luar yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini cepat berlalu dan kami dapat kembali lagi Tuhan dengan berlipat-lipat kali lebih baik Tuhan dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa dan pengharapan kami naikkan ke dalam nama Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, serta persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, keluarga kita, studi kita, hubungan kita, semua yang ada di lingkungan kita, semua diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan-Mu tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kau memberkati segenap organisasi JPMKI Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami percaya visi misinya Tuhan semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap mereka boleh selalu punya visi yang daripada Tuhan, supaya komunitas ini boleh menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk sama-sama
radikal di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tutup ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur, sama-sama katakan amin.